Oke, teman-teman semua. Di Sino Podcast kali ini kita kedatangan seorang YouTuber gaming yang berasal dari anggota YouTuber Magelang juga. Sudah bersama dengan kita di sini Adik lah ya. Kita panggilnya Adik lah. Halo, apa kabar nih, Dek Yoga Faris? Halo, 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 Mas Rangga. Alhamdulillah di sini kabar saya baik ya. Ya, dengan Mas Rangga sendiri gimana kabarnya? Apakah baik juga? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, alhamdulillah kalau kabarnya Mas Rangga baik-baik aja ya. Semoga saja Tuhan selalu memberikan kesehatan selalu kepada Mas Rangga dan perlindungan selalu juga ya sama Mas Rangga. Dan mungkin teman-teman sekalian juga perlu diketahui bahwa pada saat kita siaran ini tuh sekarang kita lagi berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya Yoga ya. Nah oke Yoga, kita mulai nih dari pertanyaan awal ya. Kapan sih mulai nge-YouTube nih Yoga nih? Ya, sebenarnya kalau awal mula nge-YouTube itu saya mulai dari awal 2017 Mas Rangga ya. Jadi bisa dikatakan Januari 2017 itu udah mulai bikin video, tapi videonya itu ya masih bisa dikatakan amburadul ya, masih acak-acakan gitu ya. Yang nonton juga masih sedikit ya, cuman ya kalau sekarang Mas Rangga mau cari video tersebut ya udah saya hapus ya. Padahal saya juga sebenarnya nyesel gitu ya ngapus video lama yang nggak bermutu itu ya. Itu mah justru bikin ngangenin pas zaman-zamannya sekarang ini gitu ya Mas Rangga ya. Dan saya bisa mulai konsisten bikin video itu akhir 2017 Mas Rangga ya, atau bisa dikatakan Desember 2017 itu udah mulai bisa bikin video secara konsisten ya Mas Rangga ya. Oke. Nah, ini kan kalau dilihat kan isinya channel kamu ini kan kalau nggak tentang review sebuah game, terus kemudian tutorial. Nah, dari awal emang udah ada niatan seperti itu buat ke arah gaming dan tutorial atau pengen juga nggak sih nyobain konten-konten lain gitu? Ya emang iya Mas, emang bener channel saya itu isinya ya channel tentang review game dan tutorial game, dan kadang pun juga ada tutorial selain game juga gitu ya. Ya intinya masih menyangkut paut sama gaming ya gitu ya Mas Rangga ya. Ya kalau soal arah atau kedepannya channelnya itu bakal gimana, itu saya juga di sini juga masih mulai beradaptasi. Jadi bisa dikatakan saya tuh kan orangnya tipe orang yang gampang bosen ya Mas Rangga ya. Jadi saya di sini sementara ini masih memilih topik review game aja. Jadi bisa dikatakan review semua game yang saya inginkan dan yang menurut saya tuh game tersebut bagus gitu ya Mas Rangga. Jadi ya bisa dikatakan saya tuh nge-review gamenya juga ganti-ganti ya, karena emang saya tuh tipe orang yang gampang bosen gitu ya. Tapi untuk kedepannya sendiri di sini saya tuh kan udah ada planning ya dari diri sendiri, pengen rakit PC, atau kalau udah punya PC gitu kan pengen nge-review game PC ya, kalau bisa sekalian namatin gitu ya, kayak gameplay tapi sekalian namatin ya, kayak gameplaynya Miao gitu ya, atau gameplaynya Windah Basudahara atau siapa gitu ya. Yang intinya main game PC terus ditamatin gitu ya, atau jadi streamer atau gimana ya. Intinya mencoba menamatkan game gitu ya, kayak kita nostalgia ke game-game konsol zaman dulu gitu ya. Ya kalau soal pengen nyoba konten-konten lain apa enggak sih, sebenarnya di sini juga saya punya plan lain juga Mas Rangga ya, selain ngembangin channel gaming ini. Jadi saya tuh sebenarnya kalau misalnya channel gaming ini udah bisa dikatakan maju gitu ya, udah ya bisa dikatakan udah lancar gitu ya, saya di sini juga ingin buat channel lagi ya untuk konten mukbang ya, atau makan-makan gitu ya. Karena di sini saya tuh juga hobinya hobi makan ya, gini-gini ya. Walaupun kalau dari segi fisik atau dari segi postur tubuh itu kan ya mungkin saya kan nggak terlalu gemuk-gemuk amat ya, ya bisa dikatakan kurus ya, ya itu. Tapi saya tuh sebenarnya hobinya hobi makan gitu ya Mas. Tapi kedepannya kalau misalnya channel gaming saya emang udah bener-bener maju gitu, saya bakal buat channel lagi ya yang isinya tentang
mukbang tersebut. Waduh, luar biasa. Ya oke, semoga apapun itu nanti yang menjadi planning-planning selanjutnya segera terrealisasikan. Iya Mas Rangga, amin 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 amin. Nah, ini sekarang kita ngomongin coba. Ini soalnya tadi barusan jawaban kamu tuh menarik banget sih ya, banyak yang harus diulik nih. Pertama deh, kamu kan tadi bilang kalau kamu nih orangnya bosenan gitu kan. Dan juga game-game yang kamu review itu bener-bener game yang menurut kamu bagus gitu. Pernah nggak ada konten punya kamu nih yang sebenarnya kamu tuh nggak suka sama gamenya, cuman karena mungkin ada titipan atau request dari subscriber kamu, terus akhirnya ya udah kamu terpaksa buat tetap upload game tersebut gitu. Pernah nggak? Iya sih, biasanya game-game yang saya review tuh game yang menurut saya sendiri bagus atau gamenya sendiri tuh norak banget ya sampai bisa dimainin di Android gitu ya. Ya kalau soal itu sih saya pernah ya Mas Rangga ya, malah sering banget ya sampai sekarang banyak yang request juga ya Mas Rangga ya, game yang menurut saya sendiri itu gak terlalu suka, tapi karena banyak yang request jadi ya mau nggak mau saya juga harus ngehargain para subscriber gitu ya, daripada nanti ujungnya subscriber kecewa atau malah dikiranya saya itu gimana gitu ya. Ya jadi biasanya gitu ya, saya turutin aja Mas Rangga ya. Ya pas saya turutin juga saya jadi nambah ilmu dan saya juga bisa merealisasikan requestan dari subscriber gitu ya. Ya selain menambah ilmu, di situ juga saya memetik beberapa pelajaran gitu ya. Kalau main YouTube itu juga kita harus mementingkan subscriber juga, kita juga harus menghargai subscriber juga gitu ya. Iya, setuju sih aku, setuju. Nah, ada nggak game yang kamu download nih buat konten YouTube doang, terus habis itu kamu delete? Pasti banyak dong ya? Iya Mas Rangga, jawaban Mas Rangga bener banget, pasti banyak ya, emang banyak ya, bener ya, faktanya banyak ya Mas Rangga ya sebenarnya ya. Ya sebenarnya saya tuh kadang bikin konten itu ya karena saya sendiri tuh yang seperti yang sudah saya bilang tadi, saya tuh orang yang gampang bosen dengan hal-hal yang monoton atau berulang gitu ya. Ya jadi kadang tuh saya tuh cuman ingin mereview game yang saya suka, tetapi game tersebut tuh cuman saya ingin kutip atau ingin saya ambil reviewnya sebentar aja ya, yaitu sebagai media pelampiasan kesukaan game tersebut kepada saya sendiri ya. Saya tuh jadi kayak ingin nyampein ke para subscriber kalau game ini tuh menurut saya bagus, jadi game tersebut saya review ya. Tetapi padahal game tersebut itu pada kenyataannya ya setelah saya review ya biasanya saya uninstall dan saya kembali mencari game lagi untuk konten kedepannya gitu Mas Rangga ya. Jadi ya bisa dibilang juga ya kadang ya saya tuh masih melakukan hal seperti itu ya, karena emang saya tuh belum menemukan jati diri atau jati diri game yang cocok buat diri saya sendiri gitu ya Mas Rangga ya. Oke, nah dari sekian banyak game yang di-uninstall setelahnya itu, ada nggak sih satu aja game yang bener-bener kamu setia? Ini setia ya. Kamu setia mainnya gitu. Ada nggak? Ya kalau soal itu sih pastinya ada ya Mas Rangga ya. Cuman disinyalir di sini saya pun juga kadang masih harus terpaksa menguninstall game yang sekiranya setia saya mainin ya, itu dikarenakan penyimpanan saya yang begitu kritis ya biasanya Mas Rangga ya, karena penyimpanan saya itu terkadang benar-benar penuh dan ya udah penuh banget ya sampai nggak tahu harus ngapain lagi biar bisa senggang atau bersih ya. Ya jadi kadang game tersebut saya uninstall lalu saya biasanya download game yang sekiranya ingin saya buat konten. Nah setelah game tersebut selesai dibuat konten, game tersebut saya uninstall lagi Mas Tangga ya. Nah setelah itu baru deh game yang sekiranya saya mainin atau sekiranya saya setiain tadi baru saya pasang lagi gitu Mas Rangga biasanya sistemnya ya. Oke, nggak masalah. Tadi kan semua itu kita berproses dari awal gitu kan. Justru ini yang bisa jadi perjalanan karir kita ke depannya gitu.
Yap, itu betul sekali Mas Rangga ya. Semua itu butuh proses dan semua itu juga berproses ya pastinya ya, nggak ada yang instan. Nah, Yoga Faris sendiri ini berapa lama sih dari mulai buat akun sampai akhirnya sekarang ini termonetize gitu? Nah, kalau soal perjalanan saya sendiri yang menempuh syarat 4.000 jam atau syarat monetisasi, yaitu syaratnya tadi 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Itu dulu saya itu mulai bisa menempuhnya itu ya hampir 1 tahunan ya Mas Rangga ya. Jadi dari akhir 2017 ya saya anggap aja awal 2018 itu saya tercapainya sekitar 2019 bulan September ya Mas Rangga ya. Tapi 2018 tadi itu saya mulai bikin video dan video saya mulai meledak itu pas udah akhir 2018 juga ya. Jadi kehitungnya 11 bulan gitu ya kalau dari bisa lolos monetisasinya gitu ya. Tuh dengerin buat teman-teman yang baru mulai, udah buru-buru pengen monetize tuh semua butuh proses. Mas Yoga Faris ini aja 11 bulan ya kan. Nah, bener banget ya teman-teman ya. Jadi semuanya itu butuh proses ya, nggak ada yang instan dan semuanya itu juga butuh pengorbanan ya. Ya, jadi seperti pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Nah, setelah termonetize tuh butuh berapa lama juga tuh buat bisa akhirnya dapat gaji pertama dari YouTube tuh, Mas? Nah, kalau dari saya sendiri pas setelah monetisasi itu saya bisa mendapatkan gaji dari YouTube itu saya harus mengorbankan waktu lagi itu 7 bulan setelah saya lolos monetisasi Mas Rangga ya. Jadi saya lolos monetisasi itu kan 25 September 2019 ya. Yaitu setelah itu saya bisa menerima gaji dari YouTube ya itu tanggal 22 April 2020 atau bisa dikatakan bulan kemarin ya Mas Rangga ya, baru aja ya. Jadi pencapaian saya selama 3 tahun atau ya bisa dibilang penghargaan saya selama 3 tahun itu baru dibayarkan kemarin tanggal 22 April 2020 ya. Jadi kerja keras saya itu baru dibayarkan bulan kemarin. Wih, mantap banget. Selamat dulu lah sebelumnya ya. Ya Mas Rangga, terima kasih banyak atas ucapan selamatnya. Semoga saja Mas Rangga cepat menyusul juga ya pastinya ya. Amin amin amin. Nah, ada effort khusus nggak sih setelah kamu lolos monetisasi ini membuat kamu jadi lebih rajin kah atau tetap melakukan hal-hal yang sama sampai gimana caranya biar dapat gaji ini cepat cair gitu? Ya kalau soal itu sih pastinya ada ya Mas Rangga ya, karena saya di sini udah bekerja keras di YouTube selama 3 tahun ya kurang lebih, dan akhirnya juga terbayarkan juga hasil kerja keras saya. Dan setelah saya dibayarkan hasil jerih payah saya sendiri itu ya pastinya di dalam diri saya jadi tumbuh rasa lebih percaya diri ya kepada diri saya sendiri kalau saya itu ternyata bisa gitu ya berkarya di YouTube. Dan pastinya juga saya tuh juga bakal menarget diri saya untuk lebih meningkatkan kualitas konten saya, dan terutama saya juga harus lebih tahu apa yang penonton cari dari channel saya ini ya Mas Angga ya. Dan kalau soal biar cepet gaji cair juga, saya juga pastinya harus membuat konten-konten yang benar-benar bisa bermanfaat buat penonton juga, dan pastinya juga nggak melanggar pedoman YouTube juga ya. Soalnya kalau melanggar pedoman YouTube kan pastinya ya monetisasinya jadi nggak aktif ya biasanya, atau bisa dikatakan dolar kuning gitu ya, nggak ada iklannya. Itu biasanya juga menghambat kita untuk para kaum pengejar dolar gitu ya pastinya Mas Angga ya. Ya kalau soal itu sendiri ya pastinya saya sebisa mungkin buat konten yang bisa bikin channel saya itu meledak dan dicari-cari juga sama penonton gitu ya, dan pastinya juga itu nggak melanggar
pedoman komunitas YouTube gitu ya. Dan kalau misal channel saya udah meledak itu kan ya pastinya otomatis pendapatan saya pun juga bakal meledak ya, apalagi video yang meledak tersebut juga nggak melanggar pedoman komunitas YouTube ya, alias monetisasinya tetap jalan gitu ya. Nah, oke, mungkin ini juga buat memotivasi dari teman-teman semua gitu ya. Berapa sih gaji pertama yang kamu dapat dari YouTube gitu? Meskipun mereka mungkin bisa ngecek langsung dari Social Blade, cuman kan ini biar langsung dengar dari sumbernya nih. Terus juga sama ini satu, tadi kan sempat dimention bahwa termonetisasi itu pertama kali di September 2019 dan pada akhirnya baru menerimanya di April 2020. Apa sih yang membuat lama gitu? Kok sampai akhirnya baru di April nih? Kalau gaji pertama yang saya dapat dari YouTube kemarin itu saya dapat 1.531.000 ya Mas Rangga, atau bisa dibilang 1.500.000 aja ya, nyebutnya gitu aja nggak apa-apa ya, yang lebih genap ya pastinya ya. Nah kalau soal masalah kenapa saya tuh harus ngumpulin berbulan-bulan buat bisa nyairin gaji saya, itu dikarenakan setelah saya itu lolos monetisasi, ternyata banyak video saya tuh yang tidak sesuai dengan pengiklanan. Padahal sumber pendapatan dari YouTube itu tergantung pada iklan yang tampil di video tersebut ya Mas Rangga ya. Ya alias video saya itu banyak yang tidak sesuai dengan pengiklanan, atau bisa dibilang juga banyak yang dolar kuning, atau bisa dikatakan video saya itu dicap dolar kuning. Harusnya kan dolar hijau ya. Kalau dolar hijau kan pengiklanannya kan tetap jalan. Kalau dolar kuning itu pengiklanannya dibatasin sama pihak YouTube-nya ya, karena melanggar pedoman komunitasnya YouTube tersebut ya. Padahal kalau di notifikasinya itu kan ditulis kalau keterbatasan iklan, padahal faktanya itu malah nggak ada iklannya sama sekali ya, bukan dibatesin iklannya tapi malah faktanya itu nggak ada iklannya sama sekali. Jadi untuk faktor pertama atau masalah pertama yang bikin saya itu harus mengumpulkan berbulan-bulan saldo saya itu ya dikarenakan tadi setelah saya lolos monetisasi itu banyak video saya yang kena dolar kuning ya, atau tidak sesuai dengan pedoman YouTube gitu ya pengiklanannya. Nah kalau soal masalah kedua di sini saya tuh mengumpulkan saldo berbulan-bulan itu dikarenakan jumlah klik rata-rata iklan atau iklan yang muncul di dalam video saya itu juga masih kadang-kadang munculnya gitu ya Mas Rangga ya, masih belum bisa tiap kali kita nonton langsung muncul iklannya, itu masih belum bisa kayak gitu ya. Itu namanya juga baru setelah lolos monetisasi, jadi saya masih menganggap itu semua wajar ya. Ya jadi saya mengatasi masalah tersebut dengan cara saya rutinin aja upload video ya, paling enggak seminggu sekali, dan akhirnya juga setelah seminggu sekali saya sering upload, akhirnya makin hari saldo saya juga semakin meningkat ya. Bisa dikatakan per hari itu saya bisa mendapatkan 0,50 dolar, atau kalau dirupiahkan itu ya sekitar 8.000 rupiah ya. Itu udah alhamdulillah banget ya kalau buat saya Mas Rangga ya. Nah ini menarik ya, mungkin bisa jadiin pelajaran juga nih buat teman-teman pendengar yang belum termonetize atau sudah termonetize juga gitu. Sebenarnya yang menyebabkan akun gaming seorang Yoga Faris menjadi dolar kuning tuh apa sih? Karena kan ya setahu kita kan kayak cuman kayak lagu nih otomatis dengan yang copyright. Emang ada hal lain lagi nggak sih yang mungkin banyak nih teman-teman yang belum sadar dan belum tahu sebenarnya hal-hal ini loh yang menyebabkan kita jadi dolar kuning tuh? Nah benar banget sih apa yang dikatakan Mas Rangga. Biasanya kalau channel gaming itu copyrightnya mungkin cuma di musik, yang itu semua juga bisa menyebabkan dolar kuning. Cuman di sini tuh saya juga heran di sini ya. Dan tapi setelah saya pikir-pikir ini semua emang benar kesalahan saya sendiri. Ya di sini jadi yang menyebabkan saya tuh banyak terkena dolar kuning itu dikarenakan satu Mas Rangga ya. Jadi saya tuh terlalu memanfaatkan clickbait atau judul ya, yang judulnya itu bisa dikatakan nggak sesuai dengan isi video. Jadi video saya tuh
nggak sesuai dengan judul gitu ya Mas Rangga. Jadi itu yang menyebabkan video saya banyak yang terkena dolar kuning ya. Ya kalau soal thumbnail sendiri itu juga masih tetap ngaruh ya Mas Rangga ya, karena kemarin ada juga di video saya yang thumbnailnya itu atau thumbnail backgroundnya itu kemarin saya ngambil dari Google dan akhirnya video saya jadi terkena dolar kuning selamanya ya Mas Rangga, padahal saya udah minta peninjauan manual juga sama pihak YouTube-nya. Jadi buat kalian teman-teman ya, jadi kalau kalian itu buat clickbait atau kalian tuh buat judul itu usahakan agak menyerupai sedikit dengan isi video kalian, jangan terlalu clickbait banget, soalnya kalau clickbait banget itu bisa memungkinkan video kalian terkena dolar kuning ya, itu lebih memungkinkan lagi ya bisa terkena dolar kuning. Jadi saran dari aku sendiri sih kalau bikin judul ya, kalau clickbait banget sih jangan terlalu clickbait banget gitu ya. Jadi ada sedikit sangkut pautnya sama isi videonya gitu ya, jangan terlalu clickbait banget. Kalau soal thumbnail pun juga sama, jangan terlalu kebanyakan nyuri thumbnail dari Google gitu ya, mending bikin thumbnail yang dari hasil kita sendiri gitu ya. Nah, jadi nambah ilmu lagi kan. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin dolar kuning ini penyebabnya antara YouTuber satu dengan YouTuber yang lain itu kan berbeda-beda gitu. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang bingung atau yang masih pingin biar lebih jelasnya lagi, mungkin langsung bisa cek di pedoman YouTube-nya ya Mas Yoga ya. Yap, itu benar banget apa yang dikatakan sama Mas Rangga barusan. Buat kalian yang masih bingung konten apa yang sekiranya itu benar-benar mematuhi pedoman komunitas YouTube, ya kalian mungkin bisa baca-baca langsung dari peraturan YouTube-nya langsung ya, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya pastinya ya. Nah, kemudian ini kalau kita ngomongin channel Mas Yoga sendiri, ini segmen umurnya nih, baik itu viewers maupun subscriber tuh di umur berapa sih mereka nih? Ya kalau rata-rata penonton saya sendiri setelah saya cek di kreator studio saya sendiri ya Mas Rangga, itu yang paling gede itu populasinya antara 18 tahun sampai 24 tahun Mas Rangga ya. Itu jumlahnya itu sekitar 46% dari 100% Mas Rangga ya. Ya itu udah hampir 50%-nya. Jadi bisa dikatakan sebagian penonton di channel saya sendiri itu ya anak-anak dewasa ya, atau bisa dikatakan orang-orang dewasa ya, orang-orang kuliahan ya pastinya ya. Ya kalau usia yang di bawah 16 tahun pun juga ada, cuman tingkat populasinya nggak terlalu tinggi banget, itu cuman dapet 16% aja Mas Rangga ya, jadi nggak sampai setengahnya. Lalu untuk usia yang 24 sampai 32 itu mencapai 34% ya Mas Rangga, itu juga termasuk lumayan. Jadi bisa dikatakan video saya itu banyak yang nonton itu malah anak orang-orang dewasa gitu ya, bukan anak-anak ya, bisa dikategorikan gitu juga. Jadi pas saya lihat juga untuk penontonnya pun juga kadang ada yang datang dari luar Indonesia juga, atau bisa dikatakan datang dari luar negeri juga ya. Jadi nggak cuma Indonesia aja penontonnya ya, karena saya sempat ngecek juga di kreator studio, ternyata ada juga penonton dari luar gitu ya yang nonton video saya gitu ya. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa nggak menutup kemungkinan sebenarnya mulai dari anak kecil sampai dewasa itu semuanya kecanduan game gitu. Iya benar banget Mas Rangga ya, jadi nggak menutup kemungkinan kalau orang dewasa dan anak kecil tuh bisa kecanduan game, karena yang namanya game itu kan bisa dimainkan oleh semua orang ya, baik dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan juga ya, dan tidak memandang usia juga. Dan pastinya game tuh cuman untuk hiburan semata juga ya pastinya. Jadi tidak ada larangan khusus untuk bermain game ini harus dimainkan untuk anak kecil ataupun untuk anak-anak yang masih di bawah umur dan sebagainya gitu ya. Nah, cuman dari Yoga Faris sendiri ada nggak pesan-pesan khusus buat adik-adik kita, entah yang mungkin masih SD atau SMP yang pada kecanduan game gitu, atau mungkin juga yang punya cita-cita untuk menjadi seorang gamers gitu. Dan itu sebenarnya kan juga nggak bisa disalahkan gitu, di zaman sekarang banyak juga kok yang bisa sukses bahkan bisa berpenghasilan dari bermain game gitu.
Ada nggak pesan-pesan khusus buat mereka nih? Kalau saran dari saya sendiri sih, buat kalian para adik-adik yang emang bener-bener hobi ngegame atau udah seneng banget sama game, itu kalian juga tetap harus jaga kondisi, harus tetap hidup produktivitas atau hidup produktif gitu ya, harus tetap rajin berolahraga, harus tetap bisa ngatur kapan kalian harus belajar, kapan kalian itu harus berolahraga, kapan kalian harus makan, kapan kalian harus beribadah dan sebagainya. Itu kalian juga tetap harus bisa ngatur ya. Jangan mentang-mentang kalian tuh suka sama game lalu kalian tinggalkan semua kegiatan-kegiatan yang sekiranya benar-benar penting. Itu jangannya, jadi kalian tetap harus jadiin game ini sebagai hiburan semata aja gitu ya. Ya misal kalian punya skill dalam sebuah game, misalnya kalian tuh bener-bener jago banget di dalam game apa gitu kan, nanti kalian juga bisa tekunin game tersebut supaya kalian tuh bisa jadi pro player, atau kalian tuh cita-citanya ingin jadi apa, itu kalian tekunin aja temen-temennya. Yang terpenting kalian itu seneng ya, seneng, tetapi kesenangan tadi itu kalau bisa dibuat jadi senang yang bermanfaat gitu ya. Misal kalian kalau ingin jadi pro player Mobile Legends, ya kalian harus banyak bermain Mobile Legends supaya kalian bisa pro, lalu kalian bisa mengikuti turnamen-turnamen, lalu kalian bisa menang gitu ya. Apalagi di era digital ini kan banyak banget prestasi di Indonesia yang membanggakan ya, terutama di dalam game online gitu ya. Lalu buat kalian yang nggak pro di dalam game juga, kalian juga bisa membuat sebuah karya di YouTube dengan topik game juga kan, kalian juga bisa itu bikin kayak gitu. Yang terpenting kan bisa bermanfaat gitu ya buat orang lain dan buat diri kalian juga. Orang lain bermanfaat dan diri kalian juga bisa happy dan seneng juga gitu ya pastinya. Ya saran dari saya sih kayak gitu, kalian tetap harus semangat, kalian tetap harus hidup produktif ya, walaupun kalian suka game tapi kalian jangan sampai lupa waktu ya, seperti yang udah saya bilang tadi. Oke, pokoknya tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Oke, salam buat adik-adik semua dan salam buat kalian semua. Beh, mantep banget. Tuh, dengerin ya adik-adikku. Nah, bro, ada gak sih harapan yang belum tercapai gitu dalam dunia gaming? Ya dalam per-YouTubean juga boleh deh, atau bahkan dalam hidup kamu deh. Jadi kan siapa tahu nih someday kamu dengar lagi podcast ini, jadi oh ini dulu aku pernah menjadi harapan ini nih. Mudah-mudahan pas saat lo denger nantinya tuh jadi sudah terwujud gitu kan. Kalau soal harapan yang belum tercapai sih sebenarnya banyak ya Mas Rangga ya. Apalagi saya tuh orangnya suka berekspektasi yang tinggi ya, walaupun terkadang ekspektasi itu nggak sesuai dengan realita atau tidak sesuai dengan kenyataan juga ya. Ya tetapi tidak apa-apa, itulah namanya kehidupan ya. Ya untuk harapan yang belum tercapai, pertama di sini saya bakal menyebutkan di dunia gaming dulu ya. Untuk dunia gaming di sini harapan yang masih belum tercapai satu ya, untuk alat-alat dari YouTube sendiri Mas Angga ya. Semisal di sini saya tuh masih kekurangan PC, saya tuh masih kekurangan handphone yang masih dikatakan handphone yang saya sering buat record itu ya, handphonenya nggak terlalu tinggi-tinggi banget speknya, bisa dikatakan spek medium ya, spek medium yang bentar lagi mungkin bakal ketinggalan dengan HP-HP spek zaman sekarang ya. Ya lalu ada lagi untuk studio, mungkin ya studio juga rencananya bakal saya buat gitu ya, kalau emang benar-benar dananya udah ada gitu ya. Lalu next untuk harapan yang belum tercapai di dunia nyata atau di kehidupan saya sendiri, yang pertama pastinya saya masih belum bisa bahagiain orang tua ya Mas Rangga ya, karena di sisi lain juga saya masih bersekolah ya, masih kelas 2 SMA, juga masih belum kerjanya juga ini mungkin nyambi nge YouTube gitu ya Mas Rangga ya. Tapi setidaknya ya saya berusaha supaya semakin bertambah umur saya juga semakin gak ngerepotin orang tua ya. Mungkin harapan yang selanjutnya ini yang terakhir ya,
bisa naikin haji orang tua saya. Itu aja Mas Rangga. Amin, 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 amin. Oke, ya semoga apapun itu yang menjadi harapan dari Yoga Faris bisa segera terwujud. Amin, 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 amin. Dan ya terima kasih banget nih udah mau mampir di Sinom Channel. Semoga nggak kapok ya kalau next time kita undang-undang lagi buat ngobrol seru-seruan santai-santai kayak gini lah. Ya pastinya nggak kapok juga dong Mas Rangga. Kan sekalian bersilaturahmi juga ya, menjalin persaudaraan juga gitu ya. Nggak kapok dong ya. Mungkin besok bisa gantian ya. Saya bisa mengundang Mas Rangga untuk konten gaming atau gimana, kan bisa aja ya ke depannya gitu ya Mas Rangga ya. Asli dengan senang hati banget lah. Ayo kita main game bareng ya. By the way aku mainnya itu Clash Royale aku main, FIFA Mobile aku main, Hayday aku main. Yap, Clash Royale itu adalah game nostalgia juga ya. Game yang pernah aku mainin pas zaman kelas 8 SMP ya. Itu zaman-zamannya waktu populer-populernya, tapi sekarang udah nggak main juga ya karena emang udah menurun juga popularitas peminatnya gitu ya. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa berkolaborasi untuk bermain game yang lainnya ya Mas Rangga ya. Kita tunggu saja untuk next episode. Kita nggak akan tahu kapan itu ya. Mungkin ya kita akan berkolaborasi ya suatu saat nanti ya. Intinya kita tunggu saja ya. Nah terakhir nih Yoga, pesan-pesan nih buat Sinom Channel apa nih? Monggo. Nah, untuk pesan-pesan dari saya untuk Sinom Channel ini, semoga saja Sinom Channel ini segera bisa termonetisasi dan juga segera bisa terbayarkan kerja kerasnya dan jerih payahnya selama ini gitu ya. Dan pokoknya buat Sinom Channel harus tetap semangat, harus tetap tingkatin kualitas konten juga, harus tetap bekerja lebih keras lagi kalau semisal belum tercapai yang diinginkan gitu ya. Ya pokoknya Sinom Channel itu sebenarnya channelnya udah bagus ya, mulai dari cover lagunya itu yang menurut saya udah cocok gitu ya kalau buat YouTuber yang subscribernya itu udah sekiranya puluhan ribu gitu ya. Cuman ya karena di sini terkendali sama banyaknya pesaing di luar sana ya, jadi menghambat perkembangan dari channel Sinom Channel ini ya. Pokoknya Mas Rangga nggak boleh mengeluh, nggak boleh pantang, nggak boleh menyerah, dan Mas Rangga pun juga harus tetap semangat, jangan pantang menyerah, harus tingkatin kualitas konten terus, pertahankan algoritma channel dari Sinom Channel, dan harus optimis juga pastinya. Oke, itu aja pesan-pesan dari saya yang bisa saya sampaikan. Oke, pokoknya tetap semangat juga buat channel Yoga Faris ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nih di podcast ini, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga nih channelnya Yoga Faris yang udah ada di link description. Oke, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Hehehe.